Aku sudah selesai. Ayo kita masuk sekarang, ajak Abi sembari merangkul Rea masuk ke dalam. Sampai di dalam, mereka berdua langsung duduk di sofa, menunggu semua orang selesai memilih gaun pestanya. Mas, sahut Rea dengan suaranya yang lembut. Ya, minggu depan kan, pesta pernikahan kita. Kata ibu kamu, beliau mengundang banyak tamu dari kalangan bisnis. Terus, Kak Julia juga ngundang teman-temannya soalnya dia bilang, mereka harus ada di pesta. Ibuku dan Om Edward juga ngundang kenalan mereka ke pesta kita. Bahkan Elia ikutan ngundang teman-teman kampusnya. Media pun diundang, kata ibu kamu. Kalau begini, semua orang akan tahu pernikahan kita. Terus, bagaimana dengan pernikahan kontrak kita? Tiba-tiba Rea penasaran dengan pernikahan kontraknya dengan Abi sebelumnya. Hatinya rasa ingin mengetahui tanggapan Abi mengenai hal itu. Apakah Abi masih menganggap hubungan mereka adalah pernikahan kontrak? Pikir Rea. Abi malah mengerutkan keningnya, lalu bertanya, kapan kita menikah kontrak? Rea jadi bingung, dan diam-diam mengeluh dalam hati, dia amnesia atau gimana sih? Waktu aku masih ada di rumah orang tua angkatku. Waktu itu kan, Mas Abi nawarin diri menikahiku saat Adnan batalin pernikahan kami. Tapi kita menikah kontrak, jawab Rea sambil mengingatkan Abi akan kejadian itu. Rea ingin mengetahui sejauh mana keseriusan Abi dalam menjalani pernikahan mereka, dan apakah mereka akan tetap melanjutkan kesepakatan awal yang pernah mereka buat. Kita tidak menikah kontrak. Aku menikahimu secara sah. Kalau menikah kontrak itu, tidak ada saksi dan tidak ada wali. Sedangkan aku menikahimu ada wali hakim dan ada saksi. Paham? Jelas Abi. Terus bagaimana dengan surat kontraknya? Tanya Rea yang masih penasaran mengenai surat kontraknya. Surat kontrak apa? Tanya Abi mengerutkan keningnya, seolah tidak tahu apapun. Surat kesepakatan yang pernah kita tanda tangani, ucap Rea yang tetap bicara pelan agar suaranya tidak didengar oleh semua orang. Memangnya ada? Ada Mas, jawab Rea dengan cepat. Mana? Tanya Abi serius. Mas Abi pegang. Tidak ada. Aku tidak pegang surat seperti yang kamu bilang. Aku cuma pegang buku nikah saja. Mau lihat? Balas Abi yang membuat Rea semakin bingung. Aku bahas surat perjanjian, bukan buku nikah, Mas. Dan aku masih ingat isi perjanjiannya itu, tegas Rea dengan kening mengerut, merasa jengkel karena Abi seakan-akan tak peduli. Abi malah tampak santai di sampingnya, seolah mengecilkan masalah ini. Tiba-tiba, pemilik butik mendatangi mereka dan meminta Abi mencoba setelan jasnya. Abi pun berdiri dan melirik Rea sejenak. Aku coba jasnya dulu, ya, ucap Abi sembari membelai kepala Rea yang duduk di sofa, seakan mengabaikan kebingungan dan penasaran istrinya yang ingin tahu mengenai surat perjanjian itu. Rea terdiam, tak mengangguk maupun menjawab. Ia menatap tajam suaminya yang tersenyum di depannya sembari membatin kesal, kenapa dia bersikap seolah-olah tidak penting. Apa benar dia sudah lupa, atau pura-pura lupa saja? Dalam kekesalannya, Rea menghela nafas, merasa kehilangan kesabaran karena ia tahu bahwa Abi sengaja menganggap surat perjanjian itu tak pernah ada. Padahal ia hanya ingin tahu lebih jelas dari mulut suaminya tentang surat perjanjian mereka. Ternyata suamiku amnesia. Sepertinya aku harus melakukan sesuatu agar ingatannya kembali. Di ballroom Hotel Prana yang megah, lampu kristal berkilauan menerangi setiap sudut ruangan. Meja tamu tertata rapi dengan taplak meja putih dan hiasan bunga yang menawan. Orkestra mengalunkan melodi yang mengiringi langkah para tamu yang mulai berdatangan. Ada Satria dan Julia berdiri tegak di depan pintu masuk pesta, tersenyum ramah menyambut kedatangan para tamu itu. Di antara keramaian, tampak sosok Adnan bersama keluarganya,
membawa Estiana dan kedua orang tuanya. Tak lama, teman-teman Rea datang satu persatu. Novi tiba bersama sepupunya, sementara Laudia hadir bersama Bara. Mila juga tidak ketinggalan, ia datang bersama keluarganya. Suasananya semakin meriah ketika para karyawan di perusahaan Prana bergabung dalam pesta ini, berkat undangan Abi. Namun, ada satu yang tidak hadir di antara para karyawan itu. Orang itu adalah Stella. Abi memang tidak ingin mengundang orang yang paling dibencinya. Tak terduga, Bu Mega, Pak Farid, dan Utari turut hadir dalam pesta ini. Mereka terlihat agak gelisah, terutama Bu Mega yang sepertinya mengkhawatirkan sesuatu. Sebenarnya saat Bu Mega menerima undangan dari keluarga Prana, Bu Mega tidak berniat untuk datang. Namun, karena Pak Farid yang selalu menggebu-gebu soal kedudukan dan kehormatan malah memaksa untuk datang. Bahkan ia mengajak istrinya untuk menyapa semua orang di sana. "Halo Nyonya Dayana," sapa Pak Farid sembari membungkuk sedikit di depan Nyonya Dayana yang tengah duduk di depannya. Nyonya Dayana hanya mengangguk. "Saya Farid, Nyonya. Saya dan istri saya datang memenuhi undangan dari Nyonya, tapi walau tidak diundang sekalipun, kami akan datang karena Rea adalah anak kami," ucap Pak Farid sembari tersenyum ramah pada Nyonya Dayana. Nyonya Dayana tersenyum. "Tidak perlu terlalu formal. Santai saja. Dan silakan ambil tempat di belakang." Pak Farid tampak kecewa ketika dirinya diminta mengambil tempat duduk di belakang, karena ia berharap bisa bergabung dengan keluarga Prana. Utari yang sejak tadi mengikuti kedua orang tuanya, hanya peduli dengan satu hal yaitu Gio. Sejak ia masuk, ia terus melihat sekelilingnya, mencari keberadaan Gio, namun ia tidak menemukan Gio di dalam pesta itu. Harusnya ada Gio juga, karena ini pesta pamannya, tapi kenapa dia nggak muncul ya? Apa dia sama perempuan murahan itu lagi? Batin Utari yang sudah duduk di kursi belakang, namun matanya masih melihat ke sana kemari. Di saat itu, Rea muncul dengan memakai gaun pengantin yang elegan dan kerudung panjang yang menambah keanggunannya. Rea tersenyum malu-malu saat kamera beberapa media berkedip mengabadikan setiap momennya. Di sebelah kanannya, Abi tampak gagah dengan setelan jas hitamnya. Dia memancarkan aura kepercayaan diri yang kuat, seakan menguasai seluruh ruangan. Mereka berdua didampingi oleh Pak Edward dan Bu Donna yang berdiri di samping mereka. Pak Edward berdiri di samping Abi, sedangkan Bu Donna berdiri di samping Rea. Mereka sama-sama berjalan perlahan di sepanjang karpet merah. Para tamu yang hadir terlihat terpesona, berbisik-bisik memuji keindahan pasangan pengantin dan kemewahan pesta. Di antara kerumunan, beberapa sosialita terkemuka dan tokoh bisnis terlihat bergaul, menikmati hidangan mewah yang disajikan. Ketika Abi dan Rea berdiri bersama di depan para tamu, terdapat kebahagiaan yang tak tersembunyi di wajah keduanya. Mereka berpegangan tangan, saling menatap dengan tatapan yang penuh cinta. Fotografer dan kameramen berlomba mengambil gambar momen spesial tersebut, berharap menangkap esensi dari pesta pernikahan yang akan dikenang sebagai salah satu peristiwa paling glamor di kota ini. "Tanganmu dingin. Kamu gugup," bisik Abi sembari tersenyum melihat Rea. Rea mengangguk pelan lalu membalas, "Tamunya banyak banget. Apa ibu nggak berlebihan ngundang tamu sampai segini banyak?" Ini pertama kalinya dalam hidup Rea, ia menjadi pusat perhatian di sebuah pesta yang dihadiri begitu banyak orang. Ia merasa gugup karena tahu setiap mata tertuju pada dirinya, mungkin memperhatikan setiap gerak-gerik dan tindakannya. Pikirannya pun mulai berkelana, ini semua menjadi aneh, semua terasa begitu berlebihan. Abi mencoba meredakan kegugupan Rea dengan menenangkan hati gadis itu. "Anggap saja mereka orang-orangan sawah, tidak perlu merasa gugup. Aku tahu ini mungkin terasa membingungkan bagimu, tapi percayalah padaku, semuanya akan baik-baik saja."
Abi sendiri sebenarnya juga merasa cukup gugup, tetapi ia berusaha menenangkan diri agar Rea merasa lebih aman di sisinya. Rea masih belum bisa sepenuhnya merasa nyaman, kembali merenung, tapi tetap saja tidak nyaman soalnya banyak kamera. Abi segera menawarkan, kalau kamu merasa tidak nyaman, aku akan minta mereka pergi. Rea dengan cepat menyangkal, jangan, Mas. Nanti ibu marah. Biar saja, aku bisa tahan kok. Tak lama kemudian, Julia datang mendekati Abi dan membisikkan sesuatu kepadanya. Abi mengangguk-ngangguk, kemudian naik ke atas podium untuk menyapa para tamu, meninggalkan Rea yang berdiri di samping Julia. Abi mulai menyapa tamu dengan gagah dan dengan sikapnya yang santai, tak ada sedikit pun ketegangan yang ia rasakan. Terima kasih untuk semua para tamu yang hadir di pesta pernikahan saya dengan Rea. Para tamu itu, dengan serius menatap Abi, mendengarkan apa yang akan dikatakan Abi di acaranya ini. Begitu pula para media yang berdiri mengambil gambar Abi. 2 bulan lalu, kami sudah melangsungkan akad nikah dengan pesta seadanya, karena saya memang tidak menyukai pesta terbuka seperti ini. Rea juga belum siap untuk mempublikasikan pernikahan kami, dan saya sangat menghargai keinginannya itu. Abi tentu tidak akan mengatakan yang sebenarnya di depan semua orang tentang bagaimana ia dan Rea bisa menikah. Ia juga tidak mau mengungkapkan tentang orang tua angkat Rea di depan para media yang mungkin akan membuat berita negatif untuk istrinya. Terlebih lagi, ia tidak suka jika Pak Farid dan Bu Mega memanfaatkan hal ini demi kepentingan mereka sendiri. Pesta pernikahan ini sendiri adalah ide dari ibu saya, dan kebetulan juga, orang tuanya Rea baru kembali dari Belgia. Mereka ingin melaksanakan pesta pernikahan untuk kami dan untuk semua orang yang ingin tahu tentang pernikahan kami. Abi menghentikan kalimatnya sejenak dan beralih menatap ke arah istrinya yang sedang berdiri bersama Bu Donna dan Tuan Edward. Melihat Abi memberikan kode untuk meminta mereka naik, Julia segera meminta Rea dan kedua orang tuanya untuk naik ke dekat Abi. Abi dengan senyuman di wajahnya, memegang tangan istrinya. Ini adalah istri saya, Andrea. Dan yang berdiri di sampingnya adalah Tuan Edward dan Nyonya Donna, orang tua istri saya yang tinggal di Belgia. Adnan dan kedua orang tuanya, terkejut mendengar bahwa Tuan Edward dan Bu Donna adalah orang tua kandung Rea. Bukannya Rea itu anaknya Pak Farid dan Bu Mega. Gumam Bu Ratri mengerutkan keningnya. Adnan tidak mengatakan apapun. Ia hanya menatap ke arah Rea dengan mata terbelalak tak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa aku tidak tahu apapun? Bu Mega dan Pak Farid ikut terkejut mendengar Abi mengungkapkan orang tua kandung Rea. Terutama Bu Mega yang tidak menyangka bahwa Bu Donna berhasil menemukan Rea. Ternyata benar. Donna berhasil menemukan Rea, gumam Bu Mega dalam hati. Pikiran mereka masing-masing bergulir untuk mencoba memproses kebenaran yang baru saja terungkap, dan tentu saja harus menghadapi kenyataan bahwa Rea ternyata bukanlah anak kandung Bu Mega dan Pak Farid. Aku ingat, pria yang berdiri di samping Rea adalah rekan bisnisnya Adnan dari luar negeri. Katanya orang itu pebisnis kaya di luar negeri. Jadi, Rea sebenarnya anak orang kaya, batin Estiana yang ikut kaget mendengar kebenaran tersebut. Mertua saya sudah lama tinggal di Belgia. Mereka berbisnis di sana, tapi pernikahan kami bukan pernikahan bisnis. Ini murni karena saya yang ingin menikah dengan Andrea. Abi melanjutkan agar semua orang tidak beranggapan bahwa pernikahannya dengan Rea adalah pernikahan bisnis seperti yang selalu terjadi di kalangan bisnis. Di saat itu, Donna menatap ke arah Bu Mega dan Pak Farid. Tatapannya begitu tajam. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Setelah apa yang mereka lakukan padaku dan pada anakku, mereka masih berani menunjukkan diri di tempat ini. Kalau saja ini bukan pesta pernikahan anakku,
Aku sudah menyeret mereka ke kantor polisi, batin Bu Dona mencoba menahan amarahnya. Bu Mega yang merasa dirinya ditatap oleh Bu Dona, menundukkan wajahnya di sana lalu berbisik pada suaminya, "Mas Farid, kau lihat Dona. Dia melihat ke arah kita. Dia pasti akan melakukan sesuatu pada kita. Seharusnya kita memang tidak perlu datang kemari tapi kamu terus memaksa." "Tenang Mega. Dia tidak akan bisa melakukan apapun walau ingin, karena semua bukti sudah aku hancurkan. Jadi dia mau melakukan apa? Mau memenjarakan kita juga tidak bisa dan aku datang kemari karena ingin bertemu dengan beberapa orang pebisnis yang mungkin bisa bekerja sama dengan kita. Kita tidak bisa melewatkan kesempatan emas ini hanya karena seorang perempuan seperti Dona. Dia itu hanya perempuan lemah. Jadi fokus saja pada pestanya dan pura-pura saja, kau tidak mengenal Dona. Jangan tunjukkan kalau kau takut padanya." "Tapi Mas, sudah. Aku mau bertemu dengan Pak Baktianto dulu." Pak Farid bosan mendengar keluhan istrinya. Yang ia pentingkan adalah berinteraksi dengan beberapa pebisnis di pesta ini demi kemajuan bisnisnya. "Bukannya dia sudah memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan kita?" tanya Bu Mega heran dan penasaran. "3 hari lalu, dia tiba-tiba menghubungiku dan memintaku bertemu di pesta ini. Katanya, beliau mau bekerja sama lagi dengan kita." "Sudah. Kita bahas ini nanti. Aku mau menemui dia dulu." Akhirnya Pak Farid berdiri dan berjalan mendatangi Pak Baktianto. Abi yang melihatnya, tersenyum miring. "Bagus. Dia sudah memakan umpannya," batin Abi yang merasa senang melihat Pak Farid mendekati Pak Baktianto. Pak Baktianto yang berdiri di sana, melirik ke arah Abi lalu tersenyum, memberikan kode bahwa ia sudah berhasil memenuhi permintaan dari Abi. Abi memang berencana menjebak Pak Farid. Bahkan ia memanfaatkan pestanya ini untuk rencananya tersebut.